Kita kembali membahas Budget Dinas DPRD DKI Jakarta harga miliaran bersama Bang Ucok Skaikadafi, Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis, dan Pak Firmansyah, Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Saya kembali ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, yang kita ketahui memang kebutuhan baju ini merupakan kebutuhan tersier begitu ya. Tapi kita tidak mengetahui apakah pakaian ini sangat penting bagi anggota DPR untuk DPRD ya, khususnya untuk bekerja. Nah, selama pengalaman Anda sebagai anggota DPR, apakah ada pengaruhnya pakaian yang nyaman dengan kinerja Anda? Mohon maaf Bu, kalau saya sekretaris dewan ya, bukan anggota dewan. Jadi kami mesti ditanyakan kepada anggota dewan mungkin ya. Dan perlu diketahui bahwa 1,7 ini untuk 106 anggota dewan. Oke. Dan anggota dewan. Baik, dari pengamatan Anda apakah ada pengaruhnya? Asumsi bahwa 1,7 itu untuk satu orang anggota dewan, ini luar biasa kan gitu. Tapi yang pasti bahwa kita akan memberikan itu kepada 106 anggota dewan, ya, yang terdiri dari beberapa jenis pakaian, gitu Bu. Ya. Baik, tapi sepengetahuan Anda apakah ada pengaruhnya Pak? Yang pasti kan performa, Bu, ya. Misalnya, nggak mungkin kalau misalnya anggota dewan pakai yang ya perform kita pantaskan, dan ini pastinya ketika sudah jadi PP itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan. Dan e-budgeting ini juga masalah harga satuan itu juga sudah ditentukan oleh dari tim yang terkait dengan penentuan e-budgetingnya. Baik, ada alasan tertentu tidak sih Pak kenapa harus wol yang dipakai? Karena kan yang kita ketahui Indonesia negara tropis ya. Ya justru mungkin wol yang sifatnya ini Bu, yang seperti agak tinggi. Wol yang sifatnya seperti apa Pak? Ya wall yang disesuaikan lah dengan yang ada. Atau mungkin karena gedung DPRD-nya yang dingin begitu ya, kita kan siapa tahu alasannya ada lain di balik itu semua. Baik, ada respon Bang Ucok? Ya, saya tetap respon lagi itu harus dilindungi oleh anggota dewan ya, gitu ya. Baik anggota dewan ataupun Pak Sekwan, Pak Dirmansyah gitu kan, minta tolonglah itu kalau bisa, kalau udah kayak gini itu lebih baik. Biarpun udah masuk budgeting, itu diturunin lagi aja, gitu nggak enak, gitu. Nanti direknya juga kepada anggota dewan, ke Sekwan, kayak gitu. Kalau memang masyarakat nggak setuju, jangan dilakukan, karena dasar hukum yang kuat itu ya pendapat masyarakat itu, gitu kan. Jangan pakai PP apapun lagi, kayak gitu. Kalau masyarakat setuju, ya udah harus dihentikan itu yang namanya pelelangan, budgeting semua, dan kembali kepada masukin lagi ke dalam budget atau ke dalam kas daerah, itu yang penting. Ya, terima kasih Pak Ucok, ini jadi aspirasi buat kita semua. Maksudnya buat kami sebagai sekretaris dewan, nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dengan para anggota dewan. Kalau Pak Sekwan sendiri dapat anggaran juga nggak Pak, yang wall yang juga bisa membuat nyaman bekerjanya? Ya, untuk anggota dewan, karena PP-nya hanya untuk beliau. Baik. Oke. Tapi ya kita harapkan dengan adanya fasilitas ini kan juga sebenarnya tujuannya untuk membuat nyaman anggota dewan agar bekerjanya atau kinerjanya bisa meningkat. Saya ingin kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, ada evaluasi mengenai kinerja anggota dewan DPRD DKI Jakarta? Ya, kalau menurut saya kinerjanya ya mungkin karena pandemik ya, gitu ya, masih masih banyak diharapkan untuk ditingkatkan di dalam tiap individual gitu ya, gitu. Selama ini kan anggota dewan kita juga nggak kelihatan, yang kelihatan konfliknya aja gitu kan, gitu. Tapi menurut saya ke depan gitu kan, kalau Pak Sekwan kan hanya memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi program gitu ya, program yang ada gitu kan, dan anggota dewan lah yang mempergunakan, yang mengeksekusi itu kayak gitu. Tapi menurut saya untuk kita lihat selama ini ya masalah undang-undang PRD apapun kan tetap aja nggak maksimal begitu gitu kan. Nah, makanya minta baju kok kinerjanya masih masih negatif ya, bagaimana? Tadi disebutkan Pak Firmansyah masalah pakaian ini Bang Ucok perlu karena untuk performa begitu. Ya kan anggota dewan kan duitnya banyak juga, nggak usah dari kas daerah lah kayak gitu kan, gitu ya gitu, nggak usah dari kas daerah. Anggota dewan kita juga punya banyak duit, banyak. Jadi performanya harus diganti apa nih?
Gitu. Seharusnya ya biasa biasa aja, Pak. Kalau selama ini kok nggak ada persoalan kok, mereka kan nggak dipersoalkan oleh masyarakat gitu. Yang dipersoalkan oleh masyarakat kan sampai nggak aspirasi masyarakat ke mereka, itu yang penting. Bukan Meskipun tadi masalah juga ada apa. anggaran yang memang dianggarkan untuk 5 tahun sekali loh Bang Ucok, tidak semua setahun sekali. Iya, ada juga memang kayak gitu kan. Baju ini juga setahun sekali, makanya baju ini juga ya kalau bisa jangan setahun sekali kayak gitu kan. Itu kan terlalu ini tuh masih bagus-bagus lah gitu. Paling dipakai berapa kali sekali sih gitu kan gitu. Nggak mungkin lah. Makanya saya bilang itu baju ini nggak usah lagi dilelang, nggak usah lagi dieksekusi. Masuk lagi uangnya ke kas daerah. Baik, saya kembali ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, dengan adanya ya ibarat kata polemik begitu ya di tengah masyarakat terkait anggaran baju dinas yang ternyata sudah lama dianggarkannya dengan kuantitas yang sama, namun mungkin dalam berjalannya waktu harga naik begitu. Ada tanggapan mungkin Pak terkait ini? Yang pasti aspirasi dari masyarakat ini menjadi bagian dari budget kita dan jadi buat kita nanti dalam perencanaan anggaran berikutnya nanti kita akan jadi satu perhatian dan ini akan didiskusikan dengan seluruh anggota dewan. Baik, kalau tadi kata Bang Ucok, apa tidak bisa membeli baju atau pakaian dari uang hasil gaji bulanan begitu memungkinkan tidak Pak? Kalau itu kan balik pribadi masing-masing ya kan. Tapi bicara masalah kembali pada hak anggota dewan yang berdasarkan PP ini kan kita harus laksanakan demikian Bu. Mohon izin Bu. Karena saya hanya sifatnya tadi seperti Bang Ucok katakan bahwa ini sifatnya sekretaris dewan yang memfasilitasi sesuai dengan kerangka aturan yang ada. Baik, jadi terkendala dengan aturan yang sudah ada dan sudah baku begitu ya Pak Firmansyah? Tapi untuk nanti ke depannya kami akan ini jadi satu catatan buat kita dan nanti akan menjadi suatu diskusi kita dengan. Baik, sedikit keluar dari tema kita pada sore hari ini, Pak Firmansyah, apakah sudah tahu juga ada anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar 119 miliar rupiah ini Pak? 19 miliar rupiah, apakah ini betul? Kami belum nyimak. Oke, berarti belum ada konfirmasi ya, mungkin masih dalam rencana. Bang Ucok sudah mendengar terkait hal ini? Ya, udah saya dengar itu. Mahal sekali ya. Wah, gila ya Bang DKI ini ya, gitu mahal sekali ya. Padahal besok mau dipindahin deh apa di ibu kota. gitu mahal, betul mahal 119. Jangan-jangan kayak Cikini lagi kemarin itu, bikin sepeda bongkar lagi, kayak gitu. Baik, dan ternyata memang informasinya dari Pemprov DKI Jakarta juga ya untuk anggaran sepeda ini. Peruntukannya masih bisa dimanfaatkan tidak sih Pak Bang Ucok? Ya, saya kira gitu ya, gitu itu harus rencana yang baik kayak gitu ya, rencana yang baik itu dan betul-betul memang untuk masyarakat. Tapi kan dasar selama ini kalau bersepeda kan di pusat kota ya, kayak gitu ya, di pusat kota gitu. Menurut saya kalau di pinggiran itu dengan biaya gitu nonsen juga, nggak masuk akal juga itu. Ini hanya proyek-proyekan aja kelihatan gitu. Oke, terakhir untuk Pak Firmansyah. Pak Firmansyah mewakili anggota Dewan yang sedang dalam perbincangan begitu. Ada pesan ke masyarakat agar tidak terjadi polemik yang semakin besar? Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan, Bu ya, kami juga nggak bisa mewakili mengatasnamakan anggota Dewan, tapi kami merencanakan anggaran itu sesuai dengan budget. Baik. Terima kasih banyak Pak Firmansyah sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Dan juga Pak Bang Ucok, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Firman.